Eh, di tahun 2018, data dari UNESCO, Institute for Statistics atau UIS, itu ada sekitar 218 juta mahasiswa yang terdaftar di seluruh dunia sebagai mahasiswa yang terdaftar. Itu luar biasa, banyak sekali. Kemudian sekitar 7,6 juta sarjana baru lulus setiap tahunnya. Itu UNESCO juga, bagian US. Data ini merupakan data yang mana kampusnya itu terdaftar di UNESCO. Sekarang pertanyaan kita, di Indonesia yang terdaftar di UNESCO, ya taruh terdaftar semua, tapi tercover enggak untuk di riset jumlah. Jadi suuzon saya, 218 juta ini masih separuh dari mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa. Lebihnya mungkin untuk kampus-kampus yang belum terdaftar, seperti itu. Dan 7,6 juta itu lulus setiap tahunnya. Pertanyaannya, untuk perkembangan teknologi kita, belum masuk pertanyaan. Kita ngobrol kenyataan yang selanjutnya di bawah. Menurut UNESCO juga, 7% dari lulusan perguruan tinggi di dunia itu yang punya keterampilan teknologi yang cukup, itu hanya 7%. Bayangin coba. Jadi dari 2.218 juta itu, dari 7,6 juta sarjana baru lulus itu, yang dia mampu teknologi itu hanya 7%. Artinya kalau dia lulus jurusan pendidikan agama Islam, dari misalnya dari 76 orang itu yang bisa ngajar pakai PowerPoint, yang bisa ngajar pakai internet, yang bisa ngajar pakai dan segala macamnya yang berbasis berbasis teknologi itu hanya 7%, sedikit sekali. Kalau 76 dari 70% itu berapa itu kira-kira? Ya sekitar sedikit lah pokoknya. Bisa dihitung dengan 5 jari. 10 jari enggak sampai ya. Lebih dari 5 jari tapi nggak sampai 10 jari. Nah, dari data persaingan dan data kenyataan ini pertanyaan bagi kita. Kita yang baru mulai 4.0, apa betul mau bersaing di dunia di 5.0? Jadi maksudnya bukan melemahkan, enggak, tapi mari buka mata lebar-lebar terhadap hadirnya 5.0 ini. Kemudian saya langsung sampaikan tips. Ini tips. Saya langsung sampaikan tips bagaimana caranya supaya kita bisa bersaing di 5.0. Tips dari saya ini baru buat dari, mohon maaf ini Pak Moderator dan Pak Kaprodi baru buat juga ini tipsnya, baru tanya, waduh lupa kalau hari ini webinar, karena minggu kemarin juga webinar, jadi setiap minggu itu ada webinar Pak, kira-kira gitulah, dan lupa. Saya kira sudah gitu. Ini tips ini saya beri nama RepiKP. RepiKP itu yang pertama renungkan, yang kedua pilih, yang ketiga kerjakan, yang keempat perbaiki. Poin pertama, renungkan. Renungkan data yang saya sebutkan tadi. Dari 216 juta mahasiswa yang terdaftar, 7,6 juta mahasiswa yang lulus setiap tahunnya, 7% yang bisa teknologi, renungkan. Kita yang tidak terdaftar itu tentunya di UNESCO, yang belum terdaftar mungkin. Apakah bisa bersaing secara global seperti itu? Atau hanya untuk sekedar bersaing di dalam tempurung? Itu kan mudah saja kalau bersaing dalam tempurung. Seperti kata dalam tempurung itu ya kata itu bersaing dengan dirinya sendiri. Beda kalau dua kata dalam tempurung itu tak pernah bisa akur, pasti ada yang mati satu, seperti itu. Renungkan juga bahwa percepatan informasi yang muncul saat sekarang ini itu tidak boleh kita ketinggalan. Percepatan informasi yang ada di internet, yang ada di dimanapun, kalau kita tertinggal sedikit aja itu kacau. Contoh begini,
Ini contoh real ya kan, saya mau bilang tadi saya enggak ngajarin tentang apa itu potensi akademik di 5.0. Saya cuma mau share, Pak Moderator, cuma mau share pengalaman. Saya punya teman dulu waktu tes CPNS 2018. Di teman ini memang nggak punya downloadan TikTok, nggak punya downloadan Instagram, Facebook, ya gitulah. Padahal itu udah 2018. Orang udah memperkenalkan 5.0, sudah artificial intelligence. Dan dia 4.0 aja belum nyentuh. Gitu. Waktu tes itu, mungkin ada yang ikut tes CPNS di sini dulu pernah, mungkin ada yang sudah lolos, ada yang belum. Bahwa ada di situ aturan memberikan perangko di setiap berkas. Ada enggak salah saya 4 perangko apa 3 perangko. 3 perangko. Bukan perangko, apa namanya? Materai. 3 materai di setiap berkas. Nah, teman yang kolot ini, mohon maaf ya, saya agak kasar ya, bukan bahasanya bingung saya bahasakan apa ya. Teman yang bukan kolot, tapi teman yang teman yang tidak mengikuti informasi ini. Dia nggak punya TikTok, nggak punya Instagram, punya Facebook. Nggak tahu kalau materai itu sejatinya punya nomor seri. Jadi dia beli cuma satu, ditempelnya di berkas 1, di scan, ditempel di berkas 2, di scan, ditempel di berkas 3, di scan. Karena untuk mengirimkan materai ini kan cuma scanannya, bukan berkasnya. Kalau berkas ya harus butuh 3 karena berkas kan. Akhirnya dia tidak lulus administrasi. Ketika ditanya, apa enggak lulus? Katanya materinya sama. Memang materinya sama? Iya. Aku udah beli 3. Untuk apa aku pasang 3-tiganya? 1 aja kan bisa. Padahal di TikTok di hari itu sudah sangat banyak kiriman-kiriman. Jangan lupa ya guys, materinya harus berbeda. Karena nomor serinya berbeda. Seperti itu. Sudah banyak sekali tuh di zaman-zaman mau itu. Nah, jadi teman saya itu seperti itu karena tidak mengikuti informasi. Contoh simpelnya seperti itu. Jadi mari kita renungkan bahwa bukan kita itu kemajuan teknologi, kemajuan global sekarang tuh yang nggak perlu diikutin. Kita punya jati diri yang Indonesia kental akan culture Nusantara, nggak gitu. Culture Nusantara, budaya apa segala macam itu beda hal. Teknologi, digital itu juga beda hal. Masing-masing harus budaya kita tahankan, teknologi kita capai. Selanjutnya pilih ekstrinsik. Nah, jadi renungan tadi intrinsik ya. Dengan merenungkan itu akan memotiv diri kita sendiri untuk udahlah saya bukalah mata, mulai lagi sekarang. Kemudian memilih ini yang paling penting. Kalau pada catatan saya yang perlu dipilih ini yang pertama pilih tutor pribadi karena 4.5 ini sifatnya tidak mesti guru saya itu, saya dosen saya itu. Saya enggak seperti itu. Kalau seperti itu kita akan tertinggal. Sebaiknya kita punya yang namanya tutor pribadi, mentor pribadi. Seperti saat ini saya punya mentor pribadi yang kemanapun, apapun kegiatan kami selalu diskusikan sama beliau. Dan begitu juga kami memiliki siswa yang kami mentori secara pribadi. Yang 1 orang itu atau 2 orang. Jadi kalau banyak bagus. Kemudian pilih juga teman. Teman, pilih ini penting nih untuk teman-teman sekalian. Teman itu kalau berteman dengan tukang parfum, kecipratan bau parfum. Berteman sama tukang besi, kita bau besi juga. Selanjutnya, pilih pasangan. Nah, ini untuk teman-teman mahasiswa yang sedang kasmaran-kasmarannya dengan pasangannya. Kendati pun masih banyak perdebatan tentang pacaran itu. Cari pasangan yang sangat mensupport. Jangan malah sangat menjatuhkan, bukan kayak itu nggak prioritas belajar. Yang prioritas saya, ayo kita makan bakso dulu baru belajar. Ayo kita kencan dulu baru buat tugas, nggak gitu. Cari pasangan yang sangat mensupport. Kemudian orang tua. Mungkin di sini ada yang sudah jadi orang tua, ini sebaiknya memang orang tua harus, kan kalau orang tua nggak bisa dipilih, pilih orang tua. Jadi mungkin yang bisa kita lakukan,
beri pemahaman kepada orang tua atas apa yang akan kita lakukan dan apa yang akan kita capai. Insya Allah orang tua support. Yang ketiga paling penting dikerjakan, tolong dieksekusi, karena inilah semuanya kalau kita akademisi itu punya rencana, punya wacana, tapi kalau tidak dieksekusi, nonsens, tidak akan dapat apa-apa. Setelah dieksekusi, diperbaiki. Nah, ini tips simple dari saya. Terakhir, kalau teman-teman punya masalah, pakai teori bawang merah. Bawang merah itu ada kulit ari-ari di luar, kemudian kalau dikupas ketemu kulit lagi, dikupas ketemu kulit lagi. Yang inti bawang merah itu yang bukan sebesar ini, tapi intinya yang paling kecil di tengah. Nah, itu kalau dipencet itu pecah itu. Dan saya benar-benar pernah ngupas itu karena ya penasaran gitu. Kalau kita belah bawang merah itu kan ada nampak biji di tengah itu kecil. Nah, itulah yang sebenarnya inti masalah. Jadi kalau punya masalah, permasalahan di permukaan itu jangan dianggap itulah masalahnya, enggak. Kalian harus kupas, cari masalah. Teman-teman harus tetap cari apa yang menyebabkan masalah itu, dan itu yang menyebabkan banyak ini dari lapisan kulit pertama, lapisan kulit paling luar itu kan permukaan masalah, lapisan kulit kedua, ketiga, keempat, kelima itu semuanya penyebab. Intinya itu ya akar masalahnya di tengah itu. Gimana kita menyelesaikan masalah kalau kita tidak tahu inti masalahnya itu apa, akar masalahnya. Nah, itu mungkin tips dari kami. Ini ada daftar pustaka. Terakhir Pak Moderator, izin mungkin sekitar 5 menit memperkenalkan bagaimana AI ini. Saya kira ini sifatnya motivasi untuk kita menggunakan teknologi atau mulai bersaing di 5.0. Jadi izinkan kami memperkenalkan satu produk dari AI. Yang mana 5.0 itu 5.0 itu kalau di akademik itu kecenderungannya kayak AI. Ini tidak tahu saya apakah saya menyalahi aturan atau tidak. Tapi rasanya akan sangat pelit kalau saya tidak kasih tahu ini. Mungkin teman-teman atau adik-adik udah banyak yang tahu ini, cuman ada juga yang belum tahu. Bagi saya ini sangat membantu. Jadi di sini ada yang namanya, izinkan saya lagi share ini ya. Gimana share? Share screen. Masih bersama kami nih Pak Moderator ya, Pak Nurul Ilmi. Masih Pak. Masih Pak. Mohon maaf nih Pak, agak panjang Pak, agak bertele-tele Pak. Tidak apa-apa Pak, lanjut Pak. Text origin. Sebentar. Mungkin ini Pak, ini saya juga share ini dari awal. Jadi saya mau memperkenalkan namanya OpenAI. OpenAI itu yang barusan dibuat oleh Elon Musk. Bukan yang ini Pak ya. Saya bukan yang ini berita-berita nggak jelas. Coba saya kasih tunjuk gimana cara awal masuknya. Ketik aja OpenAI, ya itu langsung muncul. OpenAI.
AI. Ini langsung muncul di sini, ada tulisan OpenAI. Jadi di sini langsung masuk aja OpenAI. Nah, di sini kalau untuk mau coba, mau tahu apa itu OpenAI, produk dari 5.0 ini salah satunya yang bisa digunakan untuk akademisi, try ChatGPT ya. Jadi kalau saya bilang itu ChatGPT. Kalau orang beberapa bilang OpenAI. Kalau saya bilangnya ChatGPT. Ini dari awal masuknya, karena saya sudah terdaftar, jadi saya tidak perlu daftar lagi. Nanti kalau teman-teman mau daftar, nanti coba daftar ulang lah, ikuti aja prosesnya gampang. Nah, ini tidak tahu saya rahasia apa enggak, tapi menurut saya ini adalah produk 5.0 yang teman-teman mahasiswa harus ikutin, harus pakai gitu. Kalau enggak, tertinggal jauh. Saya tidak akan deskripsikan banyak-banyak, yang jelas dia berbentuk chat aja. Kita tanya, dia jawab. Kita tanya, dia jawab. Dan seberapa bagusnya ChatGPT ini, begini simpelnya. Saya punya manuskrip yang beberapa kali, mungkin kalau teman-teman mahasiswa ini tahulah apa itu jurnal. Yang beberapa kali saya submit ke jurnal bereputasi internasional, khususnya yang terindeks Scopus. Dan kalau menurut saya, teman-teman kalau punya tulisan ya, kalau mau submitkan aja dulu di jurnal yang paling bagus, Scopus. Jangan langsung ke Sinta 2 atau merasa tidak pede ya. Kalau ibarat kita melamar gadis ya, melamar gadis tentu gadis yang paling cantik lah kita lamar. Ditolak, ya udah turun lagi yang agak-agak cantik. Ditolak lagi turun. Jadi kalau mau submit jurnal itu submit ke yang Scopus atau Q1 dari Q1, Q2, Q3. Enggak apa-apa, coba-coba. Nah, jadi saya punya pengalaman, saya submit di Scopus Q1 di Amerika itu beberapa kali ditolak, sampai 4 kali. Untuk yang submit ke-4 kali, alhamdulillah keterima, dan sampai review yang ke-8 itu di-reject, bayangin. Di review ke-8 itu di-reject. Dan 4 review itu habis di editor saja. Jadi kalau di jurnal itu ada namanya editor yang dia sebelum masuk ke reviewer diedit dulu, di dia dulu revisinya gitu. Seperti sapamnya lah gitu. Kalau udah sapamnya lolos barulah masuk ke kampus itu. Jadi menurut sapam ini kurang, itu udah 4 kali. Dan udah masuk ke reviewer itu udah 4 kali juga, akhirnya di reject, udah 8 kali revisi. Itu prosesnya selama 4 bulan, 5 bulan. Terus permasalahan mendalam bagi kita orang Indonesia ini ya, mohon maaf ya, notabene bahasa kita ini rendah sebenarnya, bahasa Inggris kita sebagai bahasa internasional dan bahasa Arab juga. Permasalahan di bahasa, kok bisa di reject bahasanya jelek, bisa di reject bahasanya jelek. Bolak-balik saya nyari reviewer yang bisa mereview bahasa editor sampai akhirnya ketemu teman di Australia yang alhamdulillah mau mereview. Nah, itulah bisa tembus sampai yang 4 kali revisi karena bisa dibaca. Tapi sekali saya nulis yang baru ini, saya coba pakai AI, saya edit di AI, sekali review oleh editor, oleh sapamnya, itu langsung tembus, langsung dikirimkan ke reviewernya. Dan ini mungkin contoh ininya ya, apa namanya? Screen. Ya, enggak perlu lah saya tampilkan naskah yang udah diedit. Jadi begini, saya ingin coba langsung praktek. Misalnya, izin nih Pak Moderator. Pak Moderator ada kecenderungan kemana kalau mau meneliti, Pak? Kalau kami Pak di Stainur Ilmi baru membuat rumah jurnal Pak, jadi belum ke arah menulis, masih menyusun naskah-naskah untuk proses membuat jurnal gitu Pak. Ya, kalau jurusan di sana ini ya Pak ya? PAI sama MPI Pak. Oke, PAI. Coba carikan saya tema terbaru untuk penelitian tentang pendidikan agama Islam di Indonesia. Tema terbaru, muncul semua Pak.
Ini yang gratisan, Pak. Jadi agak lama dia, Pak. Kalau yang berbayar itu cepat. Nah, seberapa akurat ini kan kayak Google. Berbeda, Pak. Berbeda. Misalnya gini, penerapan teknologi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Can you show me the references for point? Referensinya apa? Saya meneliti tentang yang pertama gitu, penerapan teknologi dalam pembelajaran agama Islam. Can you show me the references for point 1? Itu muncul, Pak. Certainly, here are some references. Ini tinggal dibuka. Oh, nggak ada linknya. Nanti kita minta linknya, Pak. The link there. Minta maaf dia, Pak. Saya enggak lihat linknya di situ. Dia minta maaf, cuman dia bilang, oh dia nggak bisa kasih link. Oh bisa tuh biasa, Pak. Cantumkan linknya. Linknya dia tidak cantumkan, tapi dia cantumkan itu datanya di Google Scholar, di Store, dan segala macam. Jadi ini tinggal di copy, di enter, di apa, dibaca. Nah yang lebih kacaunya lagi untuk bahasa itu grammar itu kalau boleh buka-bukaan, kalau adik-adik atau teman-teman mahasiswa mau memperbaiki grammar, itu biasanya di Grammarly ya. Ya karena kita tidak nutupi kemungkinan lah bahwa kita nih kalau PHI ya kapan belajar bahasa Inggrisnya gitu kan. Secara mendalam, termasuk saya yang notabene jurusan bahasa Arab, kapan belajar bahasa Inggrisnya secara mendalam. Tapi kok dituntut harus nulis dengan grammar yang sempurna ini segala macam. Biasanya menggunakan Grammarly. Tapi semenjak ada ini ternyata Grammarly itu tidak worth it lagi. Yang lebih worth it ini seperti itu. Dan di sini saya ingin sampaikan bahwa kami merupakan bukan tim sponsornya dari Elon Musk yang punya ini atau tim sponsor dari AI enggak. Tapi kami merasa perlu memberikan informasi ini agar teman-teman dan adik-adik sekalian mudah mendapatkan informasi. Kalau ada kita dosen-dosen itu kan biasanya, oh nggak bisa, nanti mahasiswa jadi malas. Nggak gitu. Yang mahasiswa perlu rajin itu bukan mencari informasi. Kalau mencari informasi, kalau bisa menurut saya kita mudahkan semudah-mudahnya. Tapi kalau usaha atau upaya yang lebih kuat yang harus dilakukan mahasiswa itu adalah memasukkan informasi yang sudah didapat dengan mudah tadi ke dalam bank atau ke dalam memorinya itu. Jadi kalau udah dapat informasi mudah seperti ini, jangan dibiarkan gitu aja. Lakukan FGD, lakukan diskusi-diskusi ringan seperti itu. Dan banyak lagi termasuk bahasa, mungkin mohon maaf ini di Medan setahu saya Batak walaupun ada Jawa ya. Coba translatekan ke bahasa Batak. Lucu sekali, kemarin itu sangat bisa Pak ya. Saya mau masak rendang, apa bumbunya? Terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. I want to cook rendang. What is in the... Luar biasa. Dan bahasa yang diterjemahkan di situ bahasa yang sudah ini, Pak. Yang sudah baku secara grammar maupun
Mungkin teman-teman yang udah tahu ya bukan ngajarin, cuman share aja. Yang ini bagi yang belum tahu aja. Saran kami jangan dipergunakan untuk hal-hal yang buruk, misalnya buat tugas mendesak pakai ini gitu, enggak. Buat skripsi pakai ini, enggak. Karena sekarang kampus-kampus kita di Indonesia udah sadar ini dan sedang buat yang namanya zero chat GPT. Maksudnya begini, kalaupun memang sumber informasi ada tugas buat pakai ini, ya nggak apa-apa. Tapi untuk pemahaman itu nggak bisa dibiarkan aja. Karena ada beberapa mahasiswa yang udah tahu entah dari mana, dia buat tugas pakai ini, Pak. Kemudian ketika disuruh ditanya tentang ini, nggak paham sama sekali. Artinya dia cuma tanya tugas, buat tugas, di print, udah, nggak dibaca, nggak dipahami. Dan itulah kesalahan mahasiswa yang sebenarnya. Bukan menggunakan AI ini yang salah. Tapi ya lepas tangan gitu aja. Ya mungkin ini dari kami, mungkin sangat panjang lebar. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Moderator. Terima kasih banyak. Yang benar itu dari Allah dan milik Allah, yang salah itu dari saya sendiri dan milik saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba AI. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak ya atas materi yang dipaparkan. Ini tadi saya lihat Bapak hanya mengetik bumbu rendang, dia menjelaskan cara masaknya juga itu Pak. Ah ya, Sangat menarik ini Pak. Kemudian saya kemarin itu ada menemui chatbox juga Pak, yang saya rasa juga memakai teknologi AI. ya. Nah, itu ada di banyak instansi seperti Kemdikbud, BPJS itu menggunakan teknologi AI itu Pak. Iya Pak, artinya kan sudah ini secara masif sudah dibolehkan kan gitu Pak ya? Ya benar Pak. Hanya saja kita tidak mengetahui itu pakai teknologi apa gitu Pak. Iya. Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama Pak. Ya, Sama-sama Pak. Pak. Selanjutnya kami serahkan kepada pemateri kedua, yaitu Bapak Sujatmiko Wijaya. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, bisa dengar suaranya Pak Rijal? Jelas Pak, jelas. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli shodri wa yassir amri wal 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Pertama-tama yang paling utama mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan olehnya sehingga kita dapat berhadir untuk mengikuti webinar pada kesempatan yang berbahagia ini. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya dapat kita terima di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Topan Iskandar selaku Ketua Prodi Manajemen Pendidikan Islam STAI Nurul Ilmi Kota Tanjung Balai. Yang saya hormati Bapak Dr. Riko yang sudah berkenan mengisi materi di webinar ini dari UIN Kerinci. Dan yang saya hormati Bapak Moderator Pak Khairul Rijal, dan yang saya banggakan rekan-rekan akademisi dari STAI Nurul Ilmi dan UIN Sumatera Utara. Nah, materi tadi sudah saya share ke moderator ya. Karena di sini susah sinyal, jadi saya pakai handphone ini. Baik, ya judulnya berkenaan tentang motivasi ya berdaya saing untuk meningkatkan daya saing mahasiswa di 5.0 ya. Baik, mohon izin Pak Dokter ya. Ini sifatnya kita sharing sesuai apa kata Pak Dokter tadi, bukan sifatnya untuk menggurui atau Ya Pak, lanjut Pak. Silakan Pak. Silakan Pak. Siap, oke Pak. Jadi konsep society
5.0 ini seyogyanya dia adalah penyempurnaan dari 4.0, yang mana di era semuanya ini seperti apa yang Pak Dokter bilang tadi, yakni berbicara tentang teknologi. Di situ internet bukan hanya digunakan untuk sekedar berbagi informasi, melainkan untuk juga menjalani kehidupan. Nah, ini tadi materi baru saya buat ya pada hari ini. Nanti kita sama-sama diskusi saja. Kemudian slide berikutnya, Pak Rijal. Slide nomor 3, Pak Rijal. Slide nomor 3. McKinsey, seorang ahli, dia memprediksi dalam 10 tahun ke depan ada 23 juta lapangan pekerjaan di Indonesia yang akan digantikan dengan otomatis, ya, yang lebih banyak berasal dari lulusan perguruan tinggi, sementara pekerjaan yang akan dimasuki hilang dalam waktu yang semakin lama semakin cepat. Ini statement daripada Bapak Nizam, yakni di Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Jadi McKinsey ini memprediksi akan ada 10 juta pekerjaan yang akan digantikan oleh teknologi, bukan dengan orang lagi, melainkan dengan teknologi, pemanfaatan teknologi, bahkan pemanfaatan manusia itu akan tersingkir dengan sendirinya. Oke, baik, yang ke slide keempat, Pak Rijal. Motivasi, yakni apa itu motivasi? Yakni tentang kemampuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan diri dengan jalan menyederhanakan suatu permasalahan, membuat suatu yang baru, sudut pandang lain, menerima suatu kegagalan sebagai suatu proses pembelajaran atau menerima resiko dalam mencapai target. Nah, di sini yakni setiap kita akademisi, bagi mahasiswa-mahasiswa sekalian, pastilah mempunyai motivasi. Apa motivasi yang sahabat-sahabat sekalian perlukan dalam berkuliah? Berkuliah awal semester 1, pastilah sebelum kuliah itu memiliki motivasi. Kelak aku ini akan jadi seperti apa? Mau jadi apa aku ketika aku tamat, ingin bekerja di mana? Pastilah mempunyai motivasi. Baik, slide kelima, Pak Rizal. Nah, jadi motivasi bermahasiswa di sini ada sukses belajar dan berorganisasi. Nah, karena saya basic daripada orang lapangan ketika dulu mahasiswa, jadi saya juga memasukkan perspektif berorganisasi sebagai jalan sukses untuk mahasiswa ini bisa bersaing di 5.0 kelak. Kemudian Pak Rizal, baik, nomor 6 ya. Sukses belajar ini belajar dari teori-teori dalam perkuliahan. Nah, di dalam perkuliahan kita sudah, kalau dia sifatnya S1, pasti membahas tentang teori, mengkaji tentang teori, membedah teori-teori daripada pakar-pakar. Ya, kalau dia keguruan, teori-teori pembelajaran, teori-teori mengajar, teori-teori pendidikan, ya, micro teaching dan sebagainya. Apalagi saya lihat rata-rata basicnya ini keguruan. Jadi teori-teori itu sering dibahas dalam perkuliahan. Nah, sifatnya dia diskusi, sharing, ya, di kelas, melakukan seminar, mengikuti seminar, belajar di perpustakaan, ya. Jadi sifatnya teori. Dan kemudian ada belajar dari lingkungan. Belajar dari lingkungan, mahasiswa juga
dituntut untuk mengikuti terdalam perguruan tinggi, yakni terkait dengan pengabdian kepada masyarakat, ya, di mana mahasiswa itu dianggap sebagai kaum intelektual, agent of change, daripada di masyarakat itu dipandang sudah mumpuni dari segi keilmuan, dari segi akademiknya. Karena kalau sudah masuk S1, ya, kalau sudah masuk ke bangku kuliah, rata-rata sudah pembelajaran orang tingkat dewasa, ya, ada gelar yang akan diraih di pembelajaran di perguruan tinggi. Kemudian next, Pak Rizal. Nah, ini tadi ada motivasi mahasiswa. Yang pasti awal masuk itu niatnya IPK 3. Nah, bagaimana mendapatkan IPK 3 tersebut? Pasti belajar tentunya, ya. Belajar, kuliah itu masuk. Nah, pertemuan-pertemuan setiap dosen itu. Kemudian juga ada proses mendapatkan beasiswa, ya. Pasti tentunya motivasinya juga mendapatkan beasiswa, apalagi ini banyak beasiswa bertebaran. Ada KIP kuliah, ada juga beasiswa-beasiswa dari pemerintah, beasiswa-beasiswa dari yayasan yang tidak mengikat, dan donatur-donatur lainnya. Ini menjadi motivasi untuk bisa memperingan dan mempermudah jalan seorang mahasiswa itu untuk menempuh kuliah. Kemudian ada lulus tepat waktu. Nah, lulus tepat waktu kalau S1 dia minimal itu 3,5 tahun atau 4 tahun. Nah, lulus tepat waktu juga motivasi. Yang pertama paling untuk menghindari yang namanya bayar uang kuliah, ya, menghindari bayar uang kuliah. Kemudian juga agar tidak lagi Sepertinya Bapak Sujatmiko mengalami gangguan jaringan nih, Pak. Mohon maaf tadi terlempar jaringan mungkin.
Oke, baik, kita lanjut. Tadi lulus tepat waktu, dan setelah itu, setelah lulus pasti motivasinya ingin dapat pekerjaan, ya, dapat pekerjaan, cepat kerja, ya, karena kalau nggak cepat kerja bingung juga setelah tamat, setelah jadi sarjana, apa namanya, nggak kerja itu jadi suatu beban dan kepikiran lah kira-kira. Kemudian juga ada gaji yang besar ya, gaji yang besar, pasti tentunya sesudah bekerja pasti menginginkan yang namanya gaji yang besar, salary ya, kalau dalam bahasa Inggris itu salary, gaji yang besar, agar dapat untuk bisa memenuhi daripada kebutuhan hidup yang saat ini teruslah meningkat dan besar biayanya. Kemudian next Bang Rizal, moderator, ada yang namanya belajar dari lingkungan, ya. Oke, baik. Jadi motivasi mahasiswa dalam hal ini pasti mendapatkan teman baik, relasi, ya, mendapatkan teman yang baik, karena penting rasanya untuk mendapatkan teman yang baik ini untuk menentukan pergaulan kita di dunia kampus itu, dunia perkuliahan itu, untuk seterusnya berjalan sebagaimana semestinya. Ya, kalaulah pasti yang dinanti-nantikan adalah mendapatkan teman yang akademisi, agar kita terpengaruh pola akademis yang teman punyai, ya. Kemudian juga tak menutup kemungkinan juga untuk mencari teman yang di luar akademisi, seperti untuk bisa berorganisasi mungkin. Karena banyaknya organisasi-organisasi mahasiswa yang ada pada kampus kita pada hari ini, seperti ekstra kampus dan intra kampus. Intra kampus mungkin dia lebih kepada minat dan bakat, kalau ekstra kampus mungkin kepada sosial masyarakat. Nah, baru kemudian ada peka itu terhadap masalah sekitar yang terkait. Maksudnya mahasiswa juga mampu merasakan bagaimana apa yang terjadi di masyarakat sekarang. Mahasiswa bisa menelaah, berpikir, dan berkontribusi mungkin untuk keadaan-keadaan masalah masyarakat pada masalah sekitar yang terkait. Mungkin kalau kita keguruan, bagaimana keadaan pendidikan kita di masyarakat pada hari ini, itulah kira-kira. Selanjutnya, Bang Ijal. Nah, di sini ada keterampilan pada abad ke-21, ya. Yang pertama adalah critical thinking and problem solving, ya, berpikir kritis dan pemecahan masalah. Kemudian ada communication, kemampuan komunikasi. Jadi mahasiswa juga dituntut untuk bisa berkomunikasi, menyampaikan pendapat, dan kemudian bisa berinteraksi dengan rekan sejawat, dan kemudian juga ada namanya collaboration, ya, kolaborasi. Di sini mahasiswa mampu bisa berkolaborasi di segala elemen, ya, dari mulai bisa berkolaborasi dengan dosen, dengan mahasiswa lainnya, dengan kampus lain, mungkin seperti itu. Dan kemudian juga ada creativity and innovation, kreativitas dan inovasi. Jadi mahasiswa dituntut untuk mampu bisa berkreativitas dan inovasi. Pada zaman dahulu, ya, pada saat saya kuliah itu mungkin belum ada yang namanya teknologi-teknologi seperti sekarang ini, aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Canva, seperti Quizzes mungkin, ya, dan yang lainnya lah. Dan dulu juga karena keterbatasan sarana dan prasarana, pembelajaran itu dulu masih menggunakan poster sebagai alat untuk presentasi.
Namun sekarang sudah ada infocus, ya, proyektor ya, yang sudah bisa kita gunakan untuk presentasi. Nah, kemudian ada internet tentunya bisa dimanfaatkan dengan positif untuk melakukan kreativitas dan inovasi kita pada mahasiswa di keterampilan abad ke-21. Selanjutnya berorganisasi ya, berorganisasi. Jadi motivasi siswa ini juga saya selipkan ini berorganisasi sebagai sarana pengembangan diri, ya, pengembangan diri yang ada pada diri mahasiswa tersebut. Ya, apa potensinya, apa minat bakatnya, ya, sembari juga untuk berelasi, ya, berelasi dengan kawan-kawan tentunya, mencari mencari informasi yang terbaru, terkini, ya, yang terhits, mungkin bisa dilakukan dengan organisasi, karena semakin banyak kawan, semakin banyak melakukan silaturahim, itu juga bisa juga dampaknya akan membawa menambah rezeki, gitu kira-kira. Kemudian juga modalnya adalah managerial skills, ya. Oke, managerial skills. Karena saya dulu waktu S1 ya memang kebanyakan kuliah di lapangan, ya, karena sering dulu berorganisasi. Saya ikut organisasi intra dan ekstra di HMJ tepatnya, ya, HMJ. Kemudian karena saya jurusan pendidikan bahasa Inggris, saya dulu mengikuti kegiatan HMJ, kemudian juga di organisasi ekstra kampus. Ya, banyak pengalaman yang saya dapati. Mungkin kawan-kawan juga di sini ada yang berorganisasi tanpa tersadar. Mungkin kemampuan relasi, kemampuan untuk berelasi, berinteraksi sudah ada pada diri kawan-kawan sekalian. Tinggal lagi bagaimana kita memanfaatkan relasi tersebut untuk kebutuhan hal yang positif, kebutuhan hal yang diinginkan. Modalnya apa? Untuk kepentingan jangka panjang, ya. Ketika ada suatu kebutuhan, mungkin ada kawan yang bisa memenuhinya, mungkin itu bisa dijadikan modal dari sekarang untuk bisa berinteraksi dan bersosialisasi lewat organisasi. Kemudian yang terakhir di sini ada motivasi, yakni sukses belajar, sukses organisasi, muaranya menjadi mahasiswa yang kreatif, inovatif, serta kritis, dan tujuannya adalah manusia yang produktif. Mungkin itulah sembari nanti kita diskusi. Sekian, saya kembalikan ke Pak Moderator. Terima kasih kepada Bapak Sujatmiko yang telah memberikan materi motivasi yang sangat luar biasa kepada kita semua. Semoga kita semua termotivasi untuk lebih baik ke depannya, terutama kepada adik-adik mahasiswa untuk selalu berkolaborasi, selalu berinovasi untuk mengembangkan potensi diri. Karena kita tidak tahu kapan, di mana potensi diri kita itu berada, kita perlu menggalinya sendiri. Sebagaimana petani itu menggali tanah, kemudian menaburkan bibit dan menuai hasil dari apa yang ditanamnya. Terima kasih Bapak Sujatmiko. Kemudian masuklah kita ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab kepada adik-adik yang berminat untuk menanyakan pertanyaannya kepada narasumber-narasumber kita. Silakan raise hand atau diketik di kolom chat. Yang raise hand kemudian di unmute mic-nya, kemudian
berikan langsung pertanyaan seputar materi kita hari ini. Ini tidak ada yang ingin bertanya ini Pak, atau gimana? Atau takut menanyakan kepada Bapak dosen atau gimana ini Pak? Boleh di-unmute mic-nya, kemudian bertanya langsung. Kami tunggu pertanyaannya kepada adik-adik yang ingin bertanya. Mungkin saran Pak Moderator, kalau misalnya malu bertanya, bisa di kolom chat, mungkin memanfaatkan kolom chat. Ya, boleh juga di kolom chat. Kepada adik-adik yang ingin bertanya, kalau malu menggunakan merdu kali suaranya mungkin Pak. Ya Pak, ini langsung saja ada pertanyaan dari adik kita Intan Baizura yang di kolom chat. Assalamualaikum Bapak, saya ingin bertanya kepada Bapak Sujatmiko, bagaimana untuk mengembalikan motivasi yang hilang? Ya Pak, langsung dijawab atau gimana Pak? Ya, memberi di sini ada pertanyaan bagaimana untuk mengembalikan motivasi yang hilang. Nah, motivasi itu kan bisa dilihat dari segi perspektif mana yang ingin dicapai ya. Kalau perspektif pendidikan mungkin lain lagi caranya. Perspektif percintaan mungkin ada lagi motivasinya mungkin kan. Jadi kita ambil di sini motivasi dari segi akademik mungkin ya. Memang dikala belajar akan mengalami yang namanya kejenuhan. Yang dikala belajar juga akan yang mengalami namanya kepenatan. Ya sama seperti kami ini juga Pak Dokter mungkin sudah titik jenuhnya itu sudah selesai karena sudah sampai ke fase terakhir ya. Mungkin S3 sudah selesai. Kalau kami ini Pak Dokter yang sedang mengenyam pendidikan S3 terbakar ini rasa otaknya Pak Dokter. Betul Pak, betul. Jadi kalau menurut saya ya yang saya jalani ya, yang pertama itu ya perbanyak ibadah ya, tentunya pasti perbanyak ibadah ya, sholat tentunya ya. Yang kedua itu ada strategi saya di mana saya mengalami titik kejenuhan yang penat. Yang pertama itu tentang strategi kompetensi sosial emosional. Yang pertama itu ada 3 ya. Yang pertama itu dengan teknik STOP ya, stop dari segala aktivitas, stop daripada segala kegiatan, istilahnya menghilangkan sejenak apapun kegiatannya untuk merefresh diri, untuk
menginstal ulang diri kita agar kelak nantinya apa yang kegiatan yang kita tuju bisa kita laksanakan dengan baik, karena sudah betul-betul sudah betul-betul siap, sudah betul-betul ready untuk mengerjakan kembali aktivitas kita. Itulah teknik XTOP yang saya miliki ya, yang saya sering terapkan ya. Seperti relaksasi nih menurut saya. Ya, diam sejenak, hilangkan segala kepenatan, hilangkan segala kejenuhan, jangan lagi memikirkan apa-apa, khusus untuk diri kita, karena setiap diri kita juga mempunyai hak mata untuk istirahat, hak tangan untuk berhenti mengetik ya. Nah, itu yang pertama, teknik STOP tadi. Kemudian juga ada juga di sini mindfulness seeing, berhenti untuk melihat. Mindfulness seeing itu berhenti untuk melihat. Melihat dalam arti sama juga metodenya seperti relaksasi juga, berhenti untuk melihat sesuatu yang ada, khusus untuk diri kita, ya, khusus untuk fokus kepada diri kita. Mungkin itulah kira-kira pertanyaan daripada Intan Baizura. Nah, jadi motivasi itu memang sering-sering hilang pada diri kita, ya. Tergantung bagaimana kita mempunyai cara strategi sendiri untuk memaknai dan menyikapinya. Mungkin itu, Pak Rijal. Ya, terima kasih Pak. Mungkin ada tambahan dari Bapak Dr. Riko Adrian agar lebih mantap Pak untuk mengembalikan motivasi yang hilang ini Pak. Oh, saya Pak ya? Waduh, kayaknya memang kalau di saya sendiri Pak, ini secara pengalaman ya, experiences, bahwa kalau saya bosan itu saya melakukan hal yang paling saya suka. Kalau Pak yang terhormat Pak Suzatmiko tadi stop, berhenti ya, berhenti melihat, berhenti berpikir. Kalau saya lebih ke melakukan, cuman ya melakukan apa yang saya suka. Tidak berhubungan dengan kewajiban-kewajiban tugas tadi. Tadi kan Mbak ini nanyanya bagaimana untuk mengembalikan motivasi yang hilang. Misalnya udah nggak termotivasi untuk belajar, saya bukan malah kok kayak apa ya? Ya memang ya seperti itu. Kalau memang biasanya ngetik, kita kalau akademisi ini ngetik terus Pak ya. Bosan saya ngetik, ya udah saya tinggalkan ngetik. Saya main pingpong karena saya hobi pingpong. Saya buka aplikasi di catur, saya main catur, Magic Chess. Nggak lupa juga karena saya ya mohon maaf, saya perokok aktif ya. Saya tentu harus ngopi, saya merokok, saya ngopi ya gitu Pak. Kalau udah motivasi mulai kendor seperti itu. Saya lakukan hal-hal yang udah saya suka, yang udah saya membuat saya jenuh gitu. Kalau kata Pak Suzatmiko itu sangat tepat, kalau memang kita udah capek akan sesuatu, ya udah tinggalkan, itu sangat tepat, sangat luar biasa. Ya menurut saya begitu juga Pak. Mungkin ini Pak, langsung menimbali nih, ada pertanyaan selanjutnya Pak. Lanjut Pak, iya Pak. Ini dari Mbak Nur Halimah. Saya ingin bertanya mengenai Society 5.0 mengenai AI. Nah, jujur saja saya pribadi baru mengetahui AI tersebut dari beliau. Tentunya banyak kami mahasiswa yang masih minim pengetahuan AI. Nah, menurut beliau sendiri bagaimana mengaplikasikannya agar teman-teman mahasiswa juga tahu manfaat dari AI tersebut. Oke. Ini pertanyaan bagus dari Mbak Nur Halimah. Jadi ini izin Pak, ini sambil gendong anak nih Pak. Siapa? Jadi agak goyang-goyangkan lutut nggak apa-apa nih, karena saya juga jadi ayunan. Karena ibunya sedang ini ya. Itu termasuk jenuh ya Pak Suzatmiko ya? Udah jenuh, tidak motivasi lagi, udah ngurusin anak mungkin kalau udah punya. Tapi kalau soal anak tuh nggak bisa Pak ya, ditinggalkan anak gitu kan nggak bisa. Iya. Tadi momen ini anak saya nangis. Nah, iya Pak, benar. Ya, kembali lagi mungkin ke pertanyaan Mbak Nur Halimah. Silahkan dipakai Mbak Nur Halimah, AI itu
mengaplikasikannya tentu berbasis manfaat, jangan berbasis mudarat. Seperti ini, misalnya Mbak Nur Halimah sedang diskusi mentok, misalnya kalau PAI itu ada permasalahan kontemporer di dalam berkaitan tentang hukum di daerah saya, misalnya kayak gini. Kalau di daerah saya itu kan seharusnya cowok cewek kalau berbarengan kan dosa ya. Tapi kok di daerah saya tuh cowok cewek berbarengan itu udah biasa, malah yang nggak berbarengan itu yang berdosa menurutnya gitu, yang aneh gitu. Nah, itu kalau Mbak Nur Halimah munculkan latar belakang di AI itu, nanti AI bisa jawab dengan perspektif Islam. Karena saya nggak bilang kalau AI ini karena yang buat dari Elon Musk ya tentu ya. Karena beliau Elon Musk bukan notabene bukan non-Islam. Terus kecenderungannya ke non-Islam enggak. Apapun. Justru saya pernah nanya hadis di AI dan itu tepat sekali. Ada saya dengar ceramah tentang hadis misalnya, cintai kekasihmu sekedarnya saja, bisa jadi itu jadi musuhmu besok. Itu apa naskahnya? Saya tanya dia muncul tuh naskah. Habibah kahunan ma saya kuna bagi doka yoma wa bagi doka hunan ma saya kuna habibah. Saya nggak paham maksudnya, tolong jelaskan. Dijelaskan sama ayah. Ya kalau kita mencintai sesuatu ya sekedarnya aja. Mencintai apa aja sekedarnya aja. Karena bisa jadi yang kita cinta itu jadi musuh besok. Dijelaskan tuh sama dia. Bahasa Arabnya nggak ada harkatnya, nggak bisa saya baca. Tolong harkatin. Diharkatin. Ini hadisnya nggak ada perawinya, tolong berikan perawinya. Diberi perawinya. Jadi maksud saya Mbak Nur Halimah, AI itu fasilitator. Fasilitator. Justru yang seharusnya kebakaran jenggot ini kami seperti Pak Khairul, Pak Rizal, Pak Suzatmiko, karena bisa besar kemungkinan kami yang dosen-dosen ini bisa udah tak terpakai lagi oleh AI kan begitu. Namun kan tidak seperti itu. Secara emosi AI tidak punya. Walaupun secara emosi AI tidak punya, tapi AI ini punya prinsip-prinsip moral seperti ini. Mohon maaf, kalau kita bercarut di AI itu, dia ngomong itu. Mohon maaf, itu adalah kata yang tidak pantas. Atau kalau kita menghina sesuatu, mohon maaf, memburukkan ini adalah sesuatu yang tidak baik. Justru AI itu lebih berakhlak kayaknya daripada kita. Dan AI itu memang benar-benar melaksanakan apa namanya? Kalau kita kan sekedar teori tahu kalau kita tuh nggak boleh ngumpat orang, tapi kita ngumpat orang. Tapi kalau AI itu memang nggak boleh ngumpat orang, dia pun nggak mau ngumpat dan tidak mau diumpat seperti itu. Jadi selain dia teori juga beberapa sudah tercover di situ perbuatan. Ya mungkin sebatas itu, Mbak Nur Halimah. Lebih sifatnya ke fasilitasi ya Pak Dokter ya. Lebih sifatnya ke fasilitasi ya, betul Pak. Iya. Gawat juga kalau nanti apa namanya adanya AI ini juga, udah peran kita tergantikan pula nanti kira-kira. Gawat Pak, betul gawat. Kita tapi kan secara Pak Dokter bilang tadi kan secara emosi kan nggak mungkin manusia digantikan dengan mesin. Betul Pak, tidak tersentuh, ada beberapa aspek-aspek humanis yang tidak tersentuh oleh AI tetap. Siapa? Terima kasih Pak. Adakah yang adik-adik yang lain yang mau menambahkan pertanyaan? Mungkin ke Mbak Nur Halimahnya dulu gimana menurut apa belum puas ini Mbak Nur Halimah? Sudah Pak, sudah. Pas, Mantap katanya Pak, mantap. Iya, iya. Jadi silahkan dipakai Pak. Mohon izin nih Pak, adik-adik ini tidak usah terlalu kita batasi kalau mau pakai ini sebagai fasilitas. Tapi kalau dia buat cari tahu misalnya membuat makalah pakai AI, terus referensinya lengkap, makalahnya bagus, tapi ketika ditanya dia nggak bisa jawab, itu patut kita kasih ini aja Pak, dijelekkan aja nilainya gitu. Artinya fasilitasnya udah mudah, tapi tidak mau berusaha untuk memahami gitu.
Begitu ya Mbak Nuralimah. Adik-adik yang lain ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, apabila tidak ada lagi adik-adik yang ingin bertanya, maka demikianlah rangkaian webinar kita kali hari ini yang membahas tentang meningkatkan potensi mahasiswa dalam bidang akademik agar memiliki daya saing di era society. Kami dari penyelenggara webinar ini maupun dari pemateri, apabila ada kata-kata atau tingkah kami yang salah, kami mohon maaf. Demikianlah webinar ini kita pada hari ini. Kami tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.